Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Mazmur 104 ayat 18, gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Saudara yang terkasih, siapa yang dapat mengukur kasih Tuhan itu? Tidak ada seorang pun manusia yang mampu mengukur kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu sungguh tak terukur dan tak terduga dalamnya. Tidak hanya kepada manusia Tuhan menunjukkan perhatiannya, tetapi kepada hewan-hewan pun diperhatikan dan dipelihara, serta disediakan keperluannya. Tuhan juga meletakkan kemampuan pada hewan-hewan untuk melindungi dirinya dari bahaya musuh yang mengancam. Alkitab menyatakan Amsal 30 ayat 26, pelanduk bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Pelanduk adalah jenis hewan menyusui yang berukuran kecil, saudara. Masih tergolong keluarga rusa, tetapi ukuran tubuhnya kecil, kira-kira seukuran kelinci. Tidak dapat dibayangkan jika hewan kecil ini berkeliaran bebas di hutan belantara. Dia akan mudah menjadi santapan hewan lain yang lebih besar tentunya. Lalu bagaimana ia melindungi dirinya? Ternyata saudara, meski kecil dan lemah, pelanduk sangatlah cerdas dan bijak. Agar terhindar dari terkaman binatang buas, maka ia membuat rumahnya di bukit-bukit batu. Ketika dikejar oleh binatang buas, ia segera berlari dan berlindung masuk ke dalam celah-celah kecil di bukit batu. Manusia seharusnya menyadari bahwa dirinya juga penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan, dan mudah sekali diterkam dan menjadi mangsa dari si iblis yang terus berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Oleh karena itu kita hendaknya juga membangun hidup kita di atas bukit batu, yaitu Kristus Yesus. Dialah batu karang yang teguh. Kita tahu bahwa dalam perjalanan hidup ini ada banyak sekali cabaran, banyak sekali tantangan, gelombang, dan bahkan badai yang begitu dahsyat yang sewaktu-waktu dapat mengancam hidup kita. Kalau kita menjauh dari bukit batu itu, saudara, kita pasti akan mengalami kehancuran. Semua yang ada dalam dunia ini tidak dapat kita andalkan, karena hanya Tuhanlah andalan hidup kita. Sekalipun dunia bergoncang dengan hebatnya,
asal kita berlari dan berlindung kepada Tuhan, maka kita akan terlindung dengan aman. Mazmur 71 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, "Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah Tuhan, bukit batuku dan pertahananku." Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan yang adalah Tuhan bukit, batu, dan perlindungan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berlindung pada Tuhan sajalah kami aman. Hanya kepada Tuhanlah kami akan merasa tenang. Karena itu Tuhan Yesus, terima kasih karena penyertaan yang sempurna yang kami alami membuat kami selalu hidup bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan. Kami menyadari di dalam dunia ini tidak ada satupun yang dapat kami banggakan dan andalkan, karena hanya Tuhan sajalah yang sanggup, yang memberi kekuatan kepada kami, yang menolong kami supaya kelemahan dan keterbatasan kami tidak menjadi peluang bagi iblis untuk menerkam kami. Sebaliknya, ketika kami berada di dalam tangan Tuhan, maka perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kekuatan yang baru, bahkan semangat untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan membawa kami sungguh-sungguh berkenan memuliakan nama Tuhan, dan iblis menjauh dari setiap hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk firman Allah ini. Materikanlah dalam hidup kami dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber
Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, sebuah sekolah teologi yang unggul dan alkitabiah yang telah berdiri selama 47 tahun di Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan telah menamatkan begitu banyak pelayan Tuhan yang saat ini melayani di dalam maupun di luar negeri di berbagai bidang sesuai dengan panggilan masing-masing. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara membuka cabangnya di Malaysia dan menjalankan kelasnya secara online. Program yang ditawarkan adalah sarjana atau degree dalam bidang teologi dan master atau magister dalam bidang teologi. Anda masih boleh bekerja dan bahkan melayani sambil mengupgrade diri Anda dan belajar bersama di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara cabang Malaysia. Untuk informasi dan pendaftaran sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jumpa Anda di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan Yesus memberkati.